Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Amsal 2 ayat 7 dan 8, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita di dalam kondisi yang kita alami saat ini. Dinyatakan di situ bahwa Allah senantiasa menyediakan pertolongan bagi umatnya. Tidak hanya menjaga saudara, tapi Tuhan juga akan memelihara kita. Banyak bagian di dalam firman Allah yang menyatakan betapa Tuhan sangat peduli dan perhatian terhadap kita. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan Daud dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kata takkan kekurangan aku itu berarti tidak hanya dipelihara, tapi Tuhan juga memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Bukti terbesar pemeliharaan, perhatian, dan kepedulian Tuhan kepada kita adalah pengorbanan melalui putranya Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara, tidak ada yang harus kita khawatirkan. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Saudara, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Dia dandani begitu indah. Tidakkah Tuhan akan memelihara saudara dan saya begitu rupa, saudara? Bapa di sorga tahu benar apa yang kita perlukan saat ini. Asalkan kita mengutamakan Tuhan, semuanya itu pasti Tuhan akan tambahkan. Jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita, karena terkadang cara Tuhan menolong kita itu dahsyat, ajaib, luar biasa, dan tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Terkadang juga tidak masuk akal manusia. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Pikiran kita atau logika kita pun tak dapat memahaminya. Contohnya, Elia dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib, bukan saudara? Saudaraku, terkadang kita tidak setia, tapi ingat, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihi kita, dan kasih-Nya kepada kita bukan kasih yang musiman, tapi untuk selama-lamanya Dia mengasihi kita. Amin. Tidak ada kuasa manapun dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu Mazmur 55 ayat yang ke-23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Selagi kita masih punya Tuhan, pasti ada pengharapan dan pertolongan Tuhan yang nyata bagi setiap orang yang berseru hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur karena Tuhan datang tepat waktu. Tuhan tahu keperluan kami, Tuhan tahu keadaan kami, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan bagi kami. Dan karena Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajar kami untuk memiliki pengharapan yang tetap
tetap kepada Tuhan, yang tidak khawatir namun tetap percaya, karena Engkau Allah pembuat mujizat dalam hidup kami. Maka kami tidak boleh takut, kami tidak boleh khawatir, karena Engkau berjanji menyertai kami senantiasa. Engkau Allah Immanuel, dan karena Engkau Allah yang hidup, maka kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu, kami berterima kasih untuk firman Allah yang meneguhkan, menguatkan kami saat ini. Kami tetap beriman kepada setiap janji dari firman Allah yang kami dengarkan dan renungkan. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.